Oke, baik. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya George Misael Gantume dengan NIM 434231115. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS yang berjudul Sistem Manajemen Pengumpulan Prestasi Mahasiswa. Jadi di sini ada pada mata kuliah Back-end Praktikum di semester 5. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan dari endpoint-endpoint yang sudah saya buat sebelumnya. Mungkin singkat saja saya akan menjelaskan terkait ERD-nya terlebih dahulu. Jadi di sini ada user ya, user. Di sini ada roles, role permission, dan permission. Pertama kita fokus dulu terlebih sama yang sebelah kanan ini. Jadi roles ini ada apa saja? Ada mahasiswa, dosen, wali, dan admin. Jadi ini ada 3 jenis role yang ada di sini. Terus di sini permission kita isinya dengan seperti achievement create, achievement update, achievement delete, dan lain-lain. Jadi di sini, nah, terus kita kasih role. Terus di sini selain ada achievement, terus ada user create, terus ada report read, gitu, dan lain-lain lah, masih banyak. Jadi di sini kita tinggal satu-satu yang kira-kira yang achievement tuh dikasih akses ke role yang mana gitu. Misalkan yang achievement tuh untuk mahasiswa doang kan, jadi kita kasih mahasiswa masuk sini, ID mahasiswa terus sama ID achievement create, misalkan taruh di sini seperti itu. Terus di sini ada user itu yang pertama-tama yang kita buat dulu ya, terlebih dahulu. Jadi dia udah otomatis kita bikin role-nya dan lain-lain. Di sini ada lecture. Ketika kita buat user berrole student atau mahasiswa, dia akan otomatis masuk ke dua tabel ini. Begitu juga dengan lectures, dia akan masuk ke sini. Dan ini untuk reference sebagai titik untuk berkolaborasi dengan MongoDB. Intinya seperti itu, untuk reference dengan MongoDB seperti itu. Jadi di sini kita ada MongoDB ID-nya untuk membaca. Oke, jadi di sini saya sudah siapin juga achievement reference sudah kosong. Terus di roles sudah berisi admin, mahasiswa, dan dosen, wali. Terus di sini ada user. Ada usernya nih, ada adminnya George, admin. Terus ada daftar dosen, adit mahasiswa. Oke, mungkin kita fokus ke 3 ini aja. Baik, sini akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk yang login kali ya. Di ini route saya, ini inisialisasi repository dan service karena saya pakai dependency injection kalau nggak salah namanya. Makanya harus diinisialisasi terlebih dahulu. Di sini ada out. Ya, jadi ini endpoint login, refresh profile, dan logout. Dan ini logout masih dalam tahap perbaikan. Oke, ini untuk out ya, kita coba saja langsung dengan out. Oke, jadi sini saya akan login menggunakan George admin. Login. Dia akan dapat token refresh, token biasa, dan token refresh token. Ini refresh token untuk mengakses endpoint refresh ya, untuk mengupdate token ini. Nah, token ini digunakan, kalau token yang biasa ini digunakan untuk mengakses seluruh endpoint yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu. Sorry. Oke. Jadi ini udah berhasil login, kita pakai tokennya untuk get mahasiswa misalkan. Ini kita coba. Ini yang tadi ya. Kita delete, kita paste yang baru. Ini masih bisa ya, aman. Gimana kalau kita refresh? Nah, kita harus ambil dari token yang udah dikasih tadi untuk akses endpoint ini. Kita pasang, kita paste, kita send, boom, dia dapat token baru. Nah, token baru ini bisa kita pakai juga di sini. Kita delete yang lama, kita ambil yang baru, kita send. Bisa diakses juga. Seperti itu, kurang lebih ya seperti itulah. Oke, jadi itulah login dan refresh token. Dan kalau misalkan yang profile, kita langsung coba aja, kita paste, masukin ke bearer token, ini tokennya kita send, admin, profile berhasil diambil, itu. Jadi tergantung siapa yang login ya, misalkan kita login sebagai adit mahasiswa, kita ambil tokennya, kita get, kita delete yang lama, kita send. Gak bisa ya, karena dia cuma dikasih akses untuk admin, seperti itu. Oke, lanjut. Saya butuh yang biar admin dulu. Oke, jadi untuk lanjutnya mungkin langsung ke achievement ya. Oh ya, mungkin langsung aja kita ke adit mahasiswa, login. Ya, jadi saya akan ngebuat dua apa namanya, publication 1. Ini publication 1. Sorry, ini kita update dulu tokennya. Body ya, ini udah post, method post, kita send. Nah, ini 1 udah masuk ke tabel di sini. 1 ya. Terus di sini juga kalau kita refresh sudah ada publication 1. Ini sebenarnya kita samain aja sisanya ya. Yang beda cuman ini. Dan di sini kita coba publication 2. Kita post lagi. Jadi di sini sekarang ada 2.
Boom, ada dua ya, ada dua yang statusnya masih draft dan deletednya masih 0 karena ini soft delete ya. Kita refresh ini datanya langsung ada dua dengan ID yang student ID-nya sama, sama. Oke, jadi itu untuk create berhasil ya. Sekarang untuk update misalkan, nah misalkan kita update yang kedua ini jadi misalkan jurnal 123 ya. Jangan deh, publication jadi 3 misalnya, publication 3 kayak gitu ya. Kita coba ya, ini kan tadi yang dua, kita masukin ke sini. Nah ini kebetulan tokennya udah, ini baru saya masukin ya, update. Kita put, harusnya publication 2 jadi, tadi publication kan ya, publication 2 jadi publication 3, jangan kita send. Boom, berhasil diubah. Ini publication 2 ya, ini kita lihat, kita refresh jadi publication 3, kurang lebih seperti itu. Jadi itu untuk update. Nah sekarang untuk delete, nah tadi kan soft delete nya tuh 0 ya, kita coba ini jalan lagi, kita 0, ini 0, ini belum ada. Kita coba hapus yang publication 3 nya aja ya, 3 kita hapus, sorry. Ini 3 kita hapus. Loginnya tadi udah saya masukin dulu, ini delete, kita paste, prestasi berhasil dihapus. Dan sekarang kita coba jalan lagi, dan sekarang terisi. Di MongoDB tetap ada ya, karena yang sebagai patokan itu cuma di tabel ini doang, yang sebagai apa ya, gerbangnya lah ibaratnya, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita submit nih, ini kita bawa lagi tokennya, ini dari token. Nah kita submit ya, submit prestasinya yang tadi. Ini yang publication 2 kan tadi udah kita hapuskan ya. Sekarang kita yang publication 1. Oh ya, di sini masih statusnya masih draft ya. Kalau di submit nanti submitted. Nah kalau udah submitted berarti udah bisa muncul di dosen wali gitu. Kita send. Boom, submitted. Kita lihat di sini yang pertama ya, yang baris pertama. Sorry. Oh ya, jadi dia berubah ya. Yang 0 jadi di atas tadi. Ya dia submitted, status draftnya jadi submitted. Ini udah ada timestampnya masuk. Nah sekarang kita verify by dosen wali. Oke, sekarang kita login ya, login menggunakan dosen wali atau dosen. Oke, kita ke verify. Oke, sini kita. Oke, gimana kalau misalkan, sorry pusing. Ini submitted ya. Sekarang kita udah submitted. Sekarang kita mau verified ID ini. Ini kebetulan dia udah terkoneksi ya sama si itu. Tadi pas bikin akun dia, user dia udah saya otomatiskan mas. Spamnya itu si Arta, kurang lebih seperti itu. Kita send. Boom, prestasi berhasil diverifikasi. Tadi kan verified-nya masih 0. Sekarang kita achievement reference, dan sekarang udah ada timestampnya. Verified by siapa ini? ID dari dosen walinya. Status verified. Ini kalau verified masih bisa di rejection nggak? Nah, coba kita reject ya. Dan apa hasilnya? Sorry, harus ada alasan penolakan ya. Misalkan kurang relevan. Kita dulu, sekarang di reject. Rejection mau. Nah, gagal proses karena SAP udah di status saat ini verified, jadi nggak bisa, jadi dia cuma akses yang submit doang bisa diverifikasi. Kalau itu reject karena udah di verified, jadi nggak bisa di reject lagi, seperti itu. Jadi itu untuk dosen wali, kurang lebih seperti itu sih. Ini untuk attachment, kurang lebih seperti itu. Jadi terima kasih, mohon maaf ada salah dan kurangnya, dan selamat siang.